Saya masih bersama Profesor Kajian Asia dari Asia Institute University of Melbourne yang juga penulis buku berjudul Melokalisasi Kekuasaan di Indonesia Pasca Otoriter, Perspektif Asia Tenggara, Profesor Fedi Hadis. Prof, tadi soal laporan-laporan intimidasi, potensi kecurangan dalam kontestasi itu diucapkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang juga memang sebenarnya calon wakil presiden di dalam, ya masih dalam kabinet, iya, tapi kemudian juga ada calon presiden dalam kabinet, menteri pertahanan, masih juga ada juga dari PKB yaitu cawapresnya Caimin. Dengan saling curiga, saling memantau, bisa kerja nggak pemerintahan ini dan kabinet ini dalam, kalau kita bicara hari ini hari Kamis tanggal 16 November, 98 hari kalau tidak salah menuju pemilu. Semakin sulit sih menurut saya, apalagi ini kan menteri-menteri yang dari partai-partai yang menyeberang itu kena kasus, ya mungkin aja memang sepantasnya kena kasus, tapi bahwa timingnya sekarang itu juga sebetulnya kan sedikit menimbulkan pertanyaan gitu. Kok baru sekarang? Kok baru sekarang? Lalu ada ancaman bahwa PDIP itu akan menarik menteri-menterinya, dan ya tentunya kita juga sudah mengalami reshuffle kabinet lagi. Itu semuanya adalah bagian dari persoalan menjalankan suatu kabinet di dalam suatu musim kontestasi politik yang sudah semakin panas lah gitu, atau menuju ke makin panas. Sorry, saya potong. Ini sekali lagi yang membedakan 2014 Presiden SBY yang berkontestasi Pak Jokowi dan Pak Prabowo waktu itu dua-duanya tuh di luar. Bahkan PDIP waktu itu oposisi. Pak Jokowi waktu itu menjadi gubernur DKI Jakarta. Jadi serunya beda. Kalau ini serunya juga beda karena justru di kabinet itu sendiri. Tapi ini Bu ya, yang kalau saya ngelihatnya dari sisi yang agak lain lagi Bu gitu. Dalam arti ini kan orang-orang yang selama 5 tahun bekerja dalam satu kabinet yang sama, mendukung satu pemerintahan yang sama. Kok tiba-tiba mereka bisa saling bertentangan? Kan mereka notabene di bawah satu kabinet, satu pemerintahan, bekerja di bawah satu visi misi yang sama gitu kan. Sekarang tiba-tiba visi misinya segala beda-beda gitu kan. Itu menunjukkan apa? Sebetulnya kontestasi dari berbagai kubu ini sekali lagi itu tidak berdasarkan hal-hal yang substantif. Kemungkinan besar itu perbedaan-perbedaan antara mereka bisa diselesaikan lewat negosiasi, apakah di bawah tangan atau di depan televisi, ya, it doesn't make any difference gitu. Tapi yang jelas adalah bahwa mereka itu sekarang setiap 5 tahun mereka berkompetisi untuk menentukan siapa di antara mereka yang paling mempunyai otoritas terhadap semua alat yang bisa ditarik ke sini, ke sana untuk menentukan sumber daya negara itu perginya kemana. Anda memang sangat fasih dan banyak melakukan penelitian tentang oligarki kekuasaan. Jadi ini sebenarnya tentang perebutan kekuasaan berdasarkan sumber daya mana yang bisa dipakai. Jadi kalau kita contoh nih ya Prof. Fedi, kemarin seharusnya Kapolri dipanggil Komisi 3 tapi diwakili oleh Kabar Harkam kalau tidak salah, Komjen Fadil Imron, dan kemudian terjadi sengit antara Nasdem dan PDIP gitu, yang kemudian dicelotehkan oleh Demokrat, wah inilah ketika sudah tidak lagi bersama. Apakah situasi ini sesungguhnya mencerminkan kelompok oligarki yang sedang pecah kongsi? Jadi begini Bu, oligarki itu mempunyai satu kepentingan bersama, yaitu mempertahankan struktur oligarkis itu sendiri.
di mana mereka mendominasi ya seluruh infrastruktur ekonomi politik yang ada. Tapi mereka juga punya perbedaan kepentingan di antara mereka sendiri, yaitu siapa yang paling mempunyai kekuasaan terhadap alat-alat peralatan tersebut gitu. Nah, di setiap sekian tahun mereka bertengkar untuk menentukan siapa yang paling mempunyai hak untuk tarik alat yang ini atau apalah bikin pola-pola kebijaksanaan yang menguntungkan kelompok yang paling dekat dengan mereka. Oke. Tetapi secara fundamental sebetulnya ya perbedaannya itu tidak berdasarkan suatu perbedaan yang ideologis, program kerja, kebijaksanaan, sehingga sebetulnya sulit sekali membedakan. Misalnya begini, saya mau tanya gitu loh, Ibu Rosi gitu, bisa nggak membedakan kebijaksanaan antara 1, 2, dan 3 itu di bidang melindungi lingkungan hidup Indonesia? Ada nggak perbedaan di antara mereka? Nggak kelihatan apapun sih. Padahal pemeliharaan biodiversitas, melindungi rakyat dari efek-efek dari perubahan iklim dan sebagainya, penghancuran lingkungan lewat proyek-proyek pertambangan dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang sangat penting dan mempengaruhi kehidupan rakyat banyak dan menghasilkan banyak uang buat segelintir orang gitu loh. Apa perbedaan dari 3 orang itu di dalam bidang perdebatan tersebut?